Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa bertemu lagi. Kita masih dipertemukan oleh Allah di subuh kali ini untuk melanjutkan kuliah subuh, acara kuliah subuh. Untuk materi subuh ini melanjutkan materi tadi malam. Masih ingat materi tadi malam tentang apa? Hilangnya Islam karena hilangnya ilmu. Sederhananya begitu. Hilangnya Islam itu karena hilangnya ilmu. Ada 4 golongan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip gurunya Muhammad bin Al-Fadl. Ia mengatakan bahwa hilangnya ilmu itu ala yadai arba'ati asnafin, di tangan 4 golongan orang. Yang pertama apa? Golongan pertama, golongan orang yang la ya'maluna bima ya'lamu, tidak mengamalkan ilmunya. Jadi Islam itu akan hilang ketika orang-orang, terutama para pemimpin, tidak mengamalkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang utamanya ya ilmu agama Islam. Tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Allah misalnya memerintahkan untuk mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan, mereka tidak mau mengamalkannya. Lebih memilih pendapat ahli, lebih memilih pendapat orang, lebih memilih pendapat banyak orang, alias demokrasi begitu ya. Lebih memilih voting dibanding apa yang ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Golongan yang kedua, apa golongan yang kedua? Orang-orang yang maluna bima la ya'lamu, mengamalkan apa-apa yang tidak ada ilmunya. Dalam ungkapan yang lain disebut dengan al-abid al-jahil. Kalau orang-orang manusia sudah mulai mengamalkan apa-apa yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, ini tentu lanjutan dari yang pertama. Sebab kalau tidak mau mengamalkan Quran dan Sunnah, berarti mengamalkan apa? Mengamalkan yang lain, baik itu dalam aspek ibadah, dalam aspek sosial, hukum, dan lain-lain. Jadi mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mengamalkan apa yang tidak disuruh oleh Allah, tidak disuruh oleh Rasulullah. Golongan yang ketiga, la ya'lamuna wa la ya'malun, tidak berilmu juga tidak beramal. Jadi mempelajari Islam tidak mau, apalagi mengamalkan Islam. Nah, kalau sudah keadaannya begini, pasti akan muncul golongan yang keempat, yang akan membawa keadaan kepada kondisi yang lebih menyulitkan, menyusahkan, yaitu munculnya orang-orang yang yamna'unan nasa minat ta'allum, melarang orang untuk menuntut ilmu. Ini kondisi terakhir. Kalau sudah begini ya sudah, Islam akan hilang karena pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang berkuasanya menghalang-halangi dari mempelajari Islam. Di tangan 4 golongan inilah Islam akan hilang. Pertama, sekali lagi apa? Coba dibaca lagi siapa? Yang pertama, tidak ditulis.
acting unggul nulisnya. awal. Yang pertama tadi Tidak mengamalkan. tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, Orang-orang yang mengamalkan. dia mengamalkan yang tidak ada ilmunya, yang tidak berdasar Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Tidak berilmu juga tidak beramal. tidak berilmu juga tidak beramal. Dan yang keempat, Khususnya orang yang melarang orang di tangan orang-orang yang melarang orang lain menuntut ilmu. Itulah 4 golongan yang akan membuat Islam itu musnah, hilang. Baik itu di sekup yang kondisi yang kecil ataupun yang lebih besar. Nah, maka bahasan kali ini kita lanjutkan ke pembahasan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, atau fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu dan menyampaikan ilmu. Ya, keutamaan ilmu dan mengajarkan atau menyampaikan ilmu. Nah, di dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Bukan hanya agar kita menuntut ilmu, keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Ya, misalnya di surat Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan ilmu dan mengajar ilmu gitu ya. Di surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Yarfa'illah, Allah pasti mengangkat. Di sini kalimatnya dipotong gitu ya, tidak dari awal ayat. Dari awal ayatnya lumayan panjang. Cuma ujungnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat derajat, ya, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma. Jadi ada 2 golongan yang Allah angkat derajatnya. Yang pertama, golongan orang yang beriman. Dengan iman itu pasti seseorang akan menjadi mulia. Lalu kemudian Allah angkat derajat golongan orang yang berilmu, utul ilmu, orang yang diberi ilmu. Jadi hanya 2 pilihan kalau kita semua mau menjadi orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita menjadi orang-orang yang beriman, yang kedua kita menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, beriman dan berilmu. 2 golongan inilah yang akan Allah angkat derajatnya. Pasti. Makanya kalau kita melihat awal ayatnya, ya awal ayat 11 ini berkisah tentang bagaimana cara menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu itu harus tafassahu, saling meluaskan. Jadi kalau duduk jangan pas sempit-sempit, jangan pas herin-herin, numpuk di belakang gitu ya, ke depan kosong. Gitu. Harusnya isi dulu yang paling depan, kemudian baru ke belakang. Dalam ayatnya kan wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Lalu kesananya baru yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Kalau dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, bersebarlah, berluaslah di majelis-majelis ilmu. Jadi beri kesempatan orang lain untuk menuntut ilmu. Ajak orang lain untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yafsahillahu lakum, Allah akan luaskan kesempatan kita untuk mendapat ilmu. Nah, dengan ilmu itu Allah mengangkat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tingkatkan derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu.
Orang yang beriman Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Begitu juga orang yang berilmu akan Allah tingkatkan derajatnya di dunia dan akhirat. Bagaimana diangkat derajatnya itu? Selain tentu dari ilmu itu ada keutamaannya, orang yang berilmu itu bahkan pintu surganya pun khusus. Ya, jadi ada pintu surga khusus untuk orang yang berilmu. Ya, saya nanya dulu, pintu surga ada berapa? Ada berapa? 7. Ada 4, ada berapa? Ada 8, betul. Ada 8. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan pintu surga itu ada 8. Dalam hadisnya hadis bab wudu, ya, bab wudu. Kata Rasulullah, siapa yang membaca sesudah wudu? Apa yang dibaca sesudah wudu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal? Suka dibaca enggak? Sesudah wudu baca doa itu enggak? Baca, harus dibaca. Sekarang tahu ya, yang belum tahu jadi tahu. Jadi sesudah wudu itu baca syahadat lah begitu, walaupun lafaznya ada tambahan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang membaca itu sesudah wudu, gitu ya, maka kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakan pintu surga yang jumlahnya ada 8. Dan jumlah pintu surga berarti ada 8. Yang Rasulullah jelaskan ada berapa? Ada 4. Yang 4 lagi tidak. Yang 4 itu apa? Yang pertama pintu sedekah, pintu sholat. Yang kedua pintu tulis kayak kuis di panas. Ada hadiah biasa nama. Ya, jadi yang pertama pintu surga itu yang dijelaskan oleh Rasulullah, pintu sholat. Ya, pintu sholat. Yang kedua pintu jihad. Yang kedua pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Ya, yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu puasa, pintu saum. Ya, pintu saum. Itu yang 4 yang dijelaskan oleh Rasulullah. Yang 4 lagi tidak Rasulullah sebutkan. Yang 4 lagi tidak Rasulullah sebutkan. Tetapi dalam penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang 4 lagi itu mungkin, ya, sebab kan tidak ada hadisnya, tetapi mungkin karena disimpulkan dari Al-Quran, disimpulkan dari Al-Hadis yang beliau hafal. Ibnu Hajar Al-Asqalani memperkirakan 4 lagi. Yang pertama, yang kelima berarti ya, pintu haji. Pintu haji yang kelima. Yang keenam pintu yang keenam pintu ilmu. Ya, pintu ilmu karena sangat utamanya menuntut ilmu, keutamaan ulama dan lain-lain. Yang ketujuh pintu apa yang ketujuh? Pintu ashabul yamin. Ashabul yamin, golongan kanan. Ya, kalau di surat Al-Insyiqaq, orang-orang yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan. Ashabul yamin. Dan yang terakhir, yang ke berapa? Yang ke-8 ya. Yang ke-8 apa? Pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu orang-orang yang mampu menahan marah dan memberi maaf. Jadi kelima pintu haji, yang keenam pintu ilmu, yang ketujuh pintu yang ketujuh ashabul yamin, golongan kanan. Ya, nanti dicari golongan kanan itu yang seperti apa. Yang ke-8 yang terakhir adalah pintu orang-orang yang
mampu menahan amarah dan mampu memaafkan. Jadi orang yang mudah memaafkan. Nah, itu pintu surga yang 8. Jadi sekali lagi salah satunya adalah pintu ilmu, menunjukkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi seperti tadi malam disampaikan, pilihan dari Allah ada 4, dari Rasulullah ada 4. Kita harus jadi ulama. Kalau tidak jadi ulama, jadi muta'alim, orang yang belajar setiap hari agar mendapat ilmu. Yang ketiga jadi mustami, walaupun belum jadi muta'alim tapi sering mendengar kajian orang yang menuntut ilmu. Baru yang keempat muhibban, orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Lalu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar juga menanya kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak? Sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti berbeda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti berbeda. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun beda. Penghargaan orang kepada yang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Sebab orang yang berilmu itu tentu sikapnya pun akan dibimbing oleh ilmunya. Kita ambil contoh yang sederhana. Orang yang berilmu, orang yang tahu, mungkin gak dia melakukan perbuatan yang jelek. Misal contoh kecil saja, orang yang berilmu buang sampah sembarangan tidak? Orang yang tahu tidak, sebab orang yang berilmu itu tahu ya, membuang sampah sembarangan itu berbahaya. Bahaya ininya saja, bahaya duniawinya saja apa? Kan kalau hujan ciguruwi. Itu gara-gara siapa itu? Gara-gara orang yang berilmu, gara-gara orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu. Sebab orang yang berilmu mah pasti tahu. Yang susah siapa? Yang susah siapa ketika banjir? Semuanya. Macet, ya. Kalau banjir di jalan macet, menyusahkan semua orang. Yang buang sampahnya apakah semua? Tidak. Yang membuang sampahnya hanya orang-orang yang tidak berilmu. Tidak berilmu itu dalam arti yang tadi, bisa jadi dia tahu tapi tidak mengamalkan, artinya cuek-cuek saja begitu ya. Tidak ada peduli terhadap lingkungan. Nah, itu baru bahaya duniawi. Bahaya akhiratnya tentu lebih. Sebab dalam hadis banyak ya, dalam hadis banyak contohnya la dororo wala diroro. Jangan menyusahkan diri apalagi menyusahkan orang lain. Lalu Rasulullah sampai mencontohkan di antara jenis kebaikan itu adalah imatatul adza anit thoriqi, menghilangkan bahaya dari jalan. Kadang-kadang yang dicontohkannya oleh Rasulullah adalah duri. Zaman sekarang mah bukan lagi duri, sampah. Sampah yang lebih membahayakan di jalan bukan lagi duri atau paku, tapi sampah. Kalau kita ambil maknanya begitu ya. Jadi beda tuh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Rasulullah beri contoh mengambil sampah, mengambil bahaya dari jalan itu pahalanya sangat besar. Sampai masuk ke sampai masuk ke cabang ilmu, cabang iman. Sampai masuk ke cabang iman. Iman ada berapa cabangnya? Bid'un wasabuna, bukan 70 lebih. Bid'un itu bilangan dari 3 sampai 10. Antara 3 sampai 10 itu disebut bid'un. Bid'un wasabuna, 70 titik-titik begitu. Bisa 3, 4, 5 sampai 79 itu termasuk bid'un wasabuna.
Jadi iman itu punya cabang-cabang. Jadi kalau iman itu ibarat pohon seperti di surat Ibrahim, iman itu diibaratkan pohon, maka cabang-cabang keimanan itu ada 70 lebih. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang paling sederhana kata Rasulullah adalah memungut duri atau bahaya dari jalan. Itu cabang iman. Artinya kalau orang buang sampah sembarangan, iman tidak? Tidak, sebab cabang keimanannya sudah rontok satu. Ya, cabang imannya sudah rontok satu. Jadi sudah hilang imannya sebagian. Sudah hilang imannya sebagian. Ketika orang membuang bahaya di jalan, membuang sampah sembarangan sebagai contohnya, maka hati-hati, bisa jadi dianggap sepele oleh orang-orang, oleh kebanyakan orang, tapi sebetulnya ini adalah permasalahan yang sangat besar. Sebab bahayanya bukan hanya bahaya duniawi, tetapi juga bahaya ukhrawi, bahaya keakhiratan. Makanya tempel panas di mana-mana, buang sampah, jangan buang sampah di mana-mana atau sembarangan. Jagalah kebersihan dan lain-lain, ya. Nah, itu ayat-ayat Al-Qur'an, di antara ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menjadi orang yang berilmu. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya menjelaskan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki untuk mendapat kebaikan, siapa kata Rasulullah yang mau oleh Allah diberi kebaikan, maka Allah pahamkan orang itu terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki untuk mendapat kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan dalam urusan agama. Jadi urusan agama Allah fahamkan. Efeknya yang tadi, akibatnya Allah tingkatkan derajatnya di hadapan Allah, Allah tingkatkan derajatnya di hadapan sesama manusia karena pemahaman terhadap agama. Sekali lagi, pemahamannya, bukan hafalannya. Ya, bukan hanya hafalan, bukan paling banyak hafal ayat Al-Quran, bukan hanya paling banyak hafal hadis, tetapi diamalkan atau enggak gitu. Bukan hanya hafal, tapi pemahaman. Dengan pemahaman tentu nanti akan lahir amalan-amalan. Kemudian hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Man salaka thoriqan, siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, untuk mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ya, udah ditulis? Udah ya. Jadi Allah mudahkan jalan ke surga. Untuk siapa? Orang yang menuntut ilmu. Nah, yang dimaksud salaka thoriqan, menempuh jalan di sini maknanya ada dua. Ya, maknanya ada dua. Yang pertama, menempuh jalan dalam arti sebenarnya, menempuh jalan ke jalan kaki, naik motor, naik kendaraan gitu ya, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan dengan jalan itu untuk mendapat hidayah, yang dengan hidayah itu akan mengantarkan ke surga.
Bisa juga masalah katorikon di sini bukan jalan dalam arti jalan kaki, tetapi ya jalan-jalan yang lain, cara-cara yang lain. Ya pokoknya segala jenis cara menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalan ke surga. Yang lagi daring misalnya, ya, yang lagi belajar sekolah atau kuliah yang masih online, maka buka HP gitu ya, atau mendengarkan ceramah di YouTube, ya, itu dengan itu yang akan mendapat hidayah dari Allah, maka itu akan mengantarkan menuju surga. Mau ke surga? Hei, anak-anak, mau ke surga nggak? Kapan? Mau sekarang? Mau ke surga? Mau ke surga ya mau. Nah, jalan yang paling cepat adalah dengan menuntut ilmu. Maksudnya paling cepat di sini bukan sekarang. Allah mudahkan jalan ke surga di situ bukan sekarang. Oh berarti pangheulana maut. Belum tentu. Yang paling duluan mati ke surganya paling dulu. Yang duluan mati itu bukan paling cepat ke surga. Yang duluan mati itu paling cepat ke akhirat. Ke surga nama jantan. Bisa jadi paling akhir, bisa jadi paling awal. Sebab nanti di akhirat manusia akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Nah, orang yang rajin menuntut ilmu, sahalallahu, Allah mudahkan. Kapan? Nanti di akhirat, sebelum dihisab ataupun sesudah dihisab. Sebab nanti setiap orang yang meninggal itu, kata Dr. Ahmad Farid ya, yang menjelaskan hadis ini, ya banyak ayat-ayat hadis-hadis juga menjelaskan orang yang sesudah dihisab itu akan melewati sirat. Ya, setiap orang manusia, setiap manusia itu akan melewati as-sirat. As-sirat itu katanya jembatan nanti di akhirat. Jembatan di atas neraka. Pernah naik jembatan? Pernah ya lewat jembatan, di bawahnya neraka. Jembatan di bawahnya api pernah? Belum kan ya, paling di bawahnya sungai. Ya pasti ada jembatan mah. Biasanya antar sungai atau lembah gitu. Nah ini melewati jembatan kecil, di bawahnya sungai, takut tidak? Jembatan kecil, di bawahnya sungai yang sangat dalam, takut tidak? Takut. Apalagi nanti di akhirat, di bawahnya itu neraka. Kalau jatuh ya sudah, nasibnya masuk ke dalam neraka. Bahkan katanya saking sulitnya seperti rambut dibelah 7, kan begitu kata orang-orang. Sirat itu seperti rambut dibelah 7, saking susahnya melewati sirat itu. Nah, orang yang belajar, orang yang rajin menuntut ilmu, kemudian faham terhadap ilmu, maka sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan ke surga itu nanti di sana. Ketika kita melewati sirat, jembatan di atas neraka. Yang kalau jatuh masuk neraka. Mau masuk neraka? Enggak. Di depan kita ada jembatan segede rambut. Ya. Kemudian ada jembatan yang bisa masuk 2 mobil. Yang mana yang lebih dipilih? Ada jembatan segede rambut, ada jembatan sebesar mobil yang bisa masuk mobil. Yang mana yang dipilih? Yang bisa masuk mobil yang luas, sebab tidak lagi takut. Nah, ibaratnya seperti itu. Orang yang belajar, orang yang faham terhadap agama, orang yang memahami ilmu, jalannya itu dipermudah.
Ya, jalannya dipermudah untuk masuk ke surga. Pertanyaannya, kenapa dipermudah? So, kira-kira kenapa dipermudah jalan ke surga? Karena apa? Karena ilmunya betul. Tapi apakah hanya karena ilmu? Tidak, bukan karena ilmunya, bukan karena dia tahu saja, tetapi dia memberi manfaat kepada orang banyak. Sebab konsekuensi ilmu itu adalah ilmu itu harus diamalkan dan ilmu itu harus diajarkan. Makanya tadi judul babnya adalah Fadlul Ilmi wa Ta'lim. Bab keutamaan ilmu dan mengajar ilmu. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, kecuali pas ujian gitu mah harus menyembunyikan ilmu. Ulah di beja-beja kabatul. Niron gitu ya, kasih tahu orang lain curang, enggak boleh. Tapi di luar itu dalam kehidupan ilmu itu harus diajarkan. Maka kata Rasulullah, ajarkanlah ilmu. Ya, ajarkanlah ilmu kepada orang lain. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir, begitu kata Rasulullah. Untuk apa? Bukan untuk Rasulullah, bukan untuk tenarnya Rasulullah. Rasulullah masih tidak kita sampaikan juga, beliau sudah tenar. Bukan karena Rasulullah yang menyampaikan hadis, sok sebarkan biar viral, bukan begitu. Tapi biar orang lain mendapatkan manfaat. Rasulullah itu sudah viral, tidak disebut-sebut juga. Tapi kita menyampaikan ilmu untuk apa? Untuk kita sendiri mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Paham? Jadi bagaimana caranya supaya ke surganya paling duluan? Jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Sekali lagi, mengajarkan ilmu, memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu apa? Ilmu apa saja, baik ilmu yang berkaitan keduniaan ataupun terutama ilmu yang terkait dengan akhirat. Ajarkanlah kepada orang lain. Ya, itu saja. Cukuplah segitu materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang ditinggikan derajat karena iman dan ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.